Loh, kok tim yang gagal dipertahankan? Kalau misalnya misi dari Prabowo Subianto misalnya untuk memberantas korupsi, maka dia sudah kecolongan dari awal. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto intens bertemu dengan Presiden Jokowi. Private dinner alias makan malam tertutup antara Jokowi dan Prabowo berlanjut dengan makan siang di kediaman Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko menyebut pertemuan Jokowi dan Prabowo membahas proses transisi pemerintahan agar berjalan lancar. Pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober demikian. Kerap dikabarkan cawe-cawe, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ikut campur dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Namun, jika Prabowo mengajaknya berdiskusi, Jokowi mengaku tak akan menolak. Saya ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Prabowo telah memanggil para calon menteri ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Mereka kompak mengenakan batik. Sebelumnya, Prabowo mengatakan di pemerintahannya nanti akan ada banyak menteri dari kabinet Jokowi. Menteri-menteri yang akan datang ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Dan Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Detik-detik menjelang pelantikan Prabowo Gibran, apa saja yang menjadi obrolan di meja makan Jokowi Prabowo? Benarkah sebatas soal keberlanjutan atau ada nama-nama titipan di pemerintahan ke depan? Saya langsung menuju ke Bung Refli Harun. Bung Refli, nggak apa-apa. Catatan paling kritis dari Anda soal apa yang akan terjadi ke depan dari Anda yang Anda sampaikan tadi bahwa ada hal-hal yang belok-belok. Anda bisa jelaskan soal itu? Gini, kalau kita menilai sebuah pemerintahan itu kan 2 saja. Ada pendekatan kritis, critical thinking, ada pendekatan yang optimistik, kan begitu. Jadi kalau misalnya atau pesimis, optimis. Nah, itu sebenarnya sama aja. Objek yang kita lihat itu sama. Cuma kita melihatnya berbeda dari perspektif, dari angle yang berbeda. Sebagai contoh misalnya begini. Kalau kita lihat ada 16 menteri yang kemudian dipanggil 1 wakil menteri dari pemerintahan sebelumnya, maka kan orang bisa melihatnya dalam bahasa optimistik mengatakan this is a continuity, kan begitu? Tetapi dalam bahasa yang lain, orang lain sah mengatakan, waduh ternyata pengaruh Mulyono gede banget di pemerintahan yang baru, kan begitu? Apa salahnya? Kan saya kan tidak bicara yang salah dan benar. Saya bicara pendekatan. Pendekatan pesimistik dan optimistik. Kenapa kenapa misalnya kita melihat, misalnya kenapa Anda bilang masalah kan? Masalah itu kita harus pakai indikator, ya kan? Misalnya kalau kita bicara tentang capaian kinerja pemerintahan Jokowi selama 10 tahun, kan terbukti gagal di bidang ekonomi misalnya. Saya punya catatan seorang ekonom yang memberikan angka, dia bandingkan RPJM, ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dengan capaian pemerintah sebelumnya. Misalnya satu subjek tentang tentang pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir itu tidak pernah mencapai target RPJMN. Nggak pernah. Jadi kalau Anda, ini per tahun ya, bukan hanya soal COVID aja, tapi per tahun.
itu kita bandingkan dengan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang merupakan mandat rakyat melalui undang-undang. Oke? Jadi cara paradigma berpikirnya artinya gagal sebenarnya merealisasikan mandat yang diberikan rakyat melalui RPJMN. Lalu kita bandingkan dengan pemerintahan yang sebelumnya. Pemerintahan yang sebelumnya lebih tinggi dalam hal pertumbuhan ekonomi. Jangan bandingkan COVID. Karena COVID kan berarti 2020 sampai 2025 lah, akhir dari pemerintahan 2024. Tapi pada periode pertama masih lebih baik pemerintahan yang sebelumnya. Maka dibilang seluruh indikator itu gagal. Oke, saya bicara indikator ekonomi ya. Saya bisa lihatkan angka-angkanya. Karena indikator politik dan kebebasan juga begitu. Kebebasan kita menjadi partly free, demokrasi kita menjadi demokrasi yang cacat, flawed demokrasi. Penegakan hukum juga, orang-orang penegakan hukum juga bilang begitu. Nah, karena itu yang kita kemudian menjadi heran adalah, loh, kok tim yang gagal dipertahankan? Kan biasanya yang dipertahankan itu the winning team, kan begitu? Yang dipertahankan. Tapi ini tim yang gagal yang dipertahankan dengan angka-angka statistik sebelumnya. Oke, satu. Yang kedua, Prabowo bicara tentang pemberantasan korupsi. Saya akan berantas korupsi, kan begitu? Kalau kita lihat indeks persepsi korupsi kita gagal juga. Pada masa pemerintahan SBY itu IPK kita 34. Ya kan? Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi 2019 dia bisa naikkan 40. Tapi begitu 2020 turun 37, kemudian sempat naik 38, 2 tahun terakhir ini jeblok 34. Artinya sama jalan di tempat. Kalau jalan di tempat itu artinya gagal pemberantasan korupsi itu. Kan kita kan harus moving forward memberantas korupsi. Angka 34 itu masih menempatkan kita sebagai negara yang korup. Kalau misalnya misi dari Prabowo Subianto misalnya untuk memberantas korupsi, maka dia sudah kecolongan dari awal. Pertama, tim yang bertahan itu adalah tim yang lama, yang terbukti paling tidak mendriving pemberantasan korupsi. Yang kedua, kemarin baru ditandatangani surpres untuk KPK itu. Dan kita tahu bahwa setiap pemilihan pimpinan KPK selalu isu politiknya tinggi sekali. Nah, ini kan agak aneh nih. Kok bisa ya? Kepentingan Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi itu dalam tanda kutip dibajak jadinya dengan seleksi KPK yang hari ini dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal harusnya kalau misalnya kita terima fatsun politiknya, serahkan aja ke Prabowo harusnya kan, untuk kemudian mendapatkan tim terbaik dalam pemberantasan korupsi di KPK misalnya. Tapi ini kan enggak. Jangan lupa, selama 3 kali pemberantasan korupsi selalu ada masalah di KPK. Dan yang paling buruk adalah seleksi KPK hari ini, di mana yang diketuai oleh Firly Bahuri. Hampir semuanya bermasalah, bayangkan. Firly bermasalah, yang perempuan kemarin dipecat, kemudian Gufron bermasalah, Johanis Tanak baru menggantikan sempat bermasalah karena dianggap membocorkan sprindik atau apa. Kemudian Alex Marwata. Yang terakhir ini Alex Marwata bermasalah. Coba bayangkan, mayoritas bermasalah. Maka saya katakan, kok begini? Saya kan bicara berdasarkan fakta dan angka-angka. Tentu orang lain akan mengatakan, ya ada angka positifnya, ya nggak apa-apa ajukan, kan? Contoh misalnya orang bicara, wah ini pembangunan infrastruktur. Data ini mengatakan pembangunan jalan itu lebih banyak dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Jalan tol iya, tapi jalan non tol beda sekali datanya. Kan begitu. Jadi too much bicara tentang infrastruktur itu. Apalagi dampak ke ekonominya tidak terlalu signifikan, belum signifikan. Jadi menurut saya, ketika pemerintahan ini saya anggap gagal dengan data-data statistik seperti ini, lalu kemudian ada keinginan untuk mengambil orang-orang yang gabung dalam tim itu, saya kira agak aneh. Nah, kecuali ya Sri Mulyani, barangkali Pak Prabowo kepepet sudah. Kenapa? Tahun depan itu tekanan fiskal gila-gilaan.
Anggaran kita cuma 3.000 triliun. Bayar utang sama bunganya 800 triliun sudah. Transfer ke daerah sepertiganya. Jadi ruang fiskal kita untuk membangun itu cuma 1.000 triliun. Anda nggak bisa bicara tentang membangun kalau duitnya nggak ada. Omon-omon namanya, kan begitu. Nah, fakta dan angka seperti ini jangan lihat kelas menengah yang duduk di sini. Kita sih bisa makan semua, ya kan? Tapi coba kita lihat bagaimana masyarakat kita. Ini di sini juga data kemiskinan, pengangguran itu turun sedikit sekali. Pengangguran misalnya, angka pengangguran itu penambahan lapangan kerja itu hanya menutup untuk lapangan kerja yang baru. Sementara problem yang sebelumnya nggak ditutup, gitu loh. Utang juga begitu kan, gila-gilaan utangnya dari 2.600 masa pemerintahan SBY terakhir, sekarang 8.400, 8.500. JK bilang itu yang ditonjolkan cuma 8.400, 8.500. Padahal utang lebih gede dari itu. Kenapa? Dalam 8.400, 8.500 itu kan tidak dimasukkan utang BUMN, nggak masuk. Yang 5.000 triliun lebih. Kemudian pembayaran-pembayaran yang belum dilakukan karena masih berjalan transaksinya, itu juga nggak dimasukkan utang. Kewajiban-kewajiban pemerintah. Maka kalau kita pakai pernah omongan Misbahun, itu udah 100% PDB, bukan lagi 40%. Nah, hal-hal seperti ini ya, kita kan nggak ada masalah. Kita kan ingin negara ini baik, ya kan? Nah, karena negara ini baik, yang saya bayangkan mestinya jawabannya adalah strong kabinet, kan begitu? Bukan kabinet yang akomodatif. Karena menurut saya kebutuhan kita adalah kebutuhan kabinet yang jauh workable dan profesional. Bukan kabinet yang, ini mohon maaf ya, boleh ngomong enggak ada juga orang politik. Ini ada coupling politik A, coupling politik B, coupling politik C, coupling politik D. Semua politik dikasih coupling. Nah, the question is kenapa Nasdem kok nggak mau? Mungkin Boni bisa menjawabnya. Why Nasdem nggak mau dikasih kafling kan? Kata Aiman udah tahu tuh kafling yang dia pengenkan itu nggak dapat katanya, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian justru ketika dia bilang zakan kabinet, kan begitu? Bukan second kabinet. Jangan-jangan salah dengar kita ya. Second kabinet, bukan zakan kabinet. Maksudnya second apa? Bekas barang. Oh, kan 16 dibanding 46 ya. Iya, kan Masih kita 30 yang baru semua. Tapi yang baru juga yang dipanggil-panggil juga ada juga yang aneh-aneh juga. Nggak, kata Ciko tadi, saya kok yang begitu sih dipanggil. Kalau yang dipanggil Boni Hargen kan keren ya kan. Yang aneh siapa sih maksudnya? Hah? Yang aneh siapa? Nggak, kalau Boni kan PhD, tahu lulusan Amerika Bang Boni Serikat. oke lah. Yang aneh siapa maksudnya? Ya kan? Masa saya sebut namanya yang aneh? Nggak, Biar itu bisa kan dijawab namanya, sekalian itu aneh apa enggak kan? itu bisa dijawab. penghinaan nanti dianggap gitu. Apalagi? Oke, sampai di situ dulu. Saya ingin tanya dulu, sebelum saya ke Pak Prabowo yang terkait dengan kementerian, saya ingin ke Pak Jokowi dulu, pendukung Pak Jokowi, Bung San Salvator. Ya. Jadi 16 menteri yang diambil dari Pak Jokowi itu nggak pas. Karena kemarin, apa jadi bahasanya? Tambahan kalau gitu 16. Gini, saya mengatakan begini, menteri-menteri ini menteri hebat, ya kan? Tetapi kan kontroversinya besar, bos, ya kan? Pencapaiannya juga kontroversial. Maksudnya. Iya, Oke. ada menteri yang sejak pertama kampanye untuk jadi calon presiden, kan begitu? Ada menteri yang ditekan sprindik mundurkan diri. Ada menteri yang dianggap anak buahnya presiden, ya kan? Yang untuk take over partai politik, ya kan? Ada menteri yang dulu bermasalah minyak goreng, bermasalah kehutanan, ya kan? Kan kita kan nggak bisa nyebut namanya, tapi itu yang terjadi kan begitu. Nah, ada menteri yang kemudian dikaitkan dengan penguasaan teritorial karena banyaknya PLT ya kan, menjelang pilkada serentak dan workable untuk pemilu dan lain sebagainya, kan begitu. Maka saya katakan, wah ini jangan-jangan the winning team benar, tapi the winning team pilpres kemarin gitu. Oke, silakan Bung Salvator. Terima kasih. Tadi disampaikan bahwa ada sebagian yang Tapi datanya masuk akal, logis loh. ya, Apa yang sebagian disampaikan. yang masih dipakai ya. Perlu kita melihat secara lebih jauh. Pertama, sebelum terpilih Presiden kita Bapak Prabowo, beliau itu menyampaikan berkali-kali bahwa temanya adalah berkelanjutan.
Jadi hal-hal yang baik yang dianggap bagus pada periode sebelumnya pasti ditindaklanjuti, kemudian misalnya itu baik ya dipanggil untuk yang lebih baik lagi. Jadi kan nggak maksudnya masalah. 16 menteri ini dianggap hasilnya baik, membawa indikator-indikator yang baik. Iya. Oke. Kan beliau juga punya pertimbangan. Contohnya apa misalnya? Tadi disampaikan juga bahwa Bapak Presiden kita hari ini, yakni Bapak Joko Widodo menyampaikan saya tidak intervensi. Itu sepenuhnya hak dari Presiden terpilih. Ya kan? Dia juga menyampaikan kalaupun misalnya saya diintervensi, saya juga tidak mau gitu. Saya pikir itu hal yang terang benderang bahwa itu yang menjadi pilihan pertimbangan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden kita hargai, kita hormati. Nanti kan bisa dibuktikan kemudian hari apakah ini baik kemudian berhasil atau tidak. Coba kita hormati dulu keputusan-keputusan yang baik. Saya pikir itu. Oke. Setuju nggak bahwa apa yang kemudian disampaikan, yang dipilih 16 ini indikatornya baik kok? Kan Anda suruh saya kritis, ya kan? Itu pikiran critical thinking saya. Jangan disuruh saya berkhotbah soal husnuzon, kebaikan, ya kan? Bukan, apa yang kalau nggak kita nggak diskusi nantinya. Pertahankan tadi kan gini, Iya. 16 itu dipertahankan karena indikatornya itu baik. Anda Loh, setuju nggak? sekarang saya tanya, BUMN baik nggak? BUMN kita. Hari ini kita melihat baik-baik saja. Baik gimana? Hancur-hancuran begitu BUMN. Gimana? Saya, kan boleh saja dikritik, ya kan kita Iya, tidak masalah. angkanya kan ada. Kemudian misalnya kritik itu benar, ya untuk kebaikan juga, untuk perubahan yang lebih baik, ya nggak masalah. Saya pikir demikian. Ekonomi kita baik apa enggak? Indikator pertumbuhan. Jadi gini, kalau ekonomi kan yang paling penting itu kan makronya pertumbuhan ekonomi kan. Nah, pertumbuhan ekonomi itu yang menghelat itu pasti kan Menko Perekonomian kan begitu. Kemudian ada Menteri Perdagangannya ya kan. Ada Menteri Perindustriannya. Ada Menteri Energi, sumber daya mineralnya kan, Menteri Investasinya. Ini kalau kita lihat realisasi investasi dan lain sebagainya, di bawah target semua ini. Kan ada datanya, kalau mau minta datanya saya tinggal sebutkan aja gitu loh. Ini datanya beda atau Semua gimana? semua data mengatakan buruk investasi kita di bawah target. Jadi gini, kan kalau kita membandingkan tuh dua hal. Bandingkan dengan RPJMN sebagai patokan, dan bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya kan begitu. Ya. Kan tidak ada, nggak mungkin kita bandingkan dengan luar negeri. Kan tidak apple to apple. Nah, dari dua indikator itu, semua statistiknya itu tidak tercapai semua. Dan dalam hal pertumbuhan ekonomi, 10 tahun tuh nggak ada yang tercapai di RPJMN-nya itu. Lalu SAM-nya ya, pertumbuhan ekonomi di periode pertama itu 5, sekian persen, 5,02 tuh. Yang di periode kedua cuma 3, sekian persen. Ya kan? Itu SAM-nya ya, SAM periode pertama periode. Di SBY itu 5,70 atau 80-an persen. Lebih tinggi dia. Artinya 16 orang itu pertanyaan. Ini untuk mempertahankan kinerja yang baik atau untuk the winning Pilpres tadi? Iya. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.